Walaupun dia ngelakuin apapun, yakinin ini hamba Allah, pasti dia punya kebaikan, ada kebaikan yang dia miliki. Ayo kita rangkul dia. Nih tugas kita, kata Imam Haddad. Ini hal yang paling penting. Yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Cintai mereka seperti kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita senang sesuatu yang terjadi sama kita, lakuin pada mereka. Makanya belum lama waktu Maulid saya sampaikan di sini. Ya, saya sampai sini apa? Lakukanlah sesuatu yang kalau orang lain lakuin sama kita, kita senang. Dan jangan lakuin sesuatu yang kalau orang lain lakuin sama kita, kita gak senang. Orang lain ngomongin kita baik, kita senang. Orang lain sopan sama kita, berakhlak, kita senang. Maka lakuin itu untuk orang lain. Lakuin sesuatu yang kita senang untuk diri kita sendiri kepada mereka. Tuh kesempurnaan iman diantaranya seperti itu. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minasyarr. Dan ya, bencilah untuk mereka. Artinya benci sesuatu kalau kau berikan pada mereka seperti kau membenci sesuatu kalau orang berikan untuk dirimu. Kalau orang ngatain kita, hina kita, kita senang nggak? Aku ini senang nggak dikatain orang? Senang kita dihina? Nih agama kita dihina, kita senang? Enggak dong, sedih dong, harus dong. Ya, makanya jangan lakuin itu juga buat orang lain. Orang caci maki kita, kita senang? Enggak, jangan caci maki orang lain. Orang berprasangka buruk sama kita, kita senang? Jangan lakuin itu untuk orang lain. Ini namanya ngejaga hati. Dan mohon maaf, ini paling penting nih. Yang kita sebutin ini paling penting, apalagi di zaman kita sekarang. Zaman fitnah luar biasa. Mudah-mudahan Allah jauhin kita dari fitnah. Amin ya Rabbal. Kita nggak terusin nih pengajian kitab ini, insya Allah nanti ya kita akan teruskan. Ya, ada penyakit lagi yang lebih berbahaya juga nanti kita sebutin. Tapi sebelumnya, nih zaman fitnah, ayo tenangin diri kita, deketin diri kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen jauh dari fitnah gampang. Nabi udah ajarin. Apa yang Nabi ajarin di dalam sabdanya, pengen dijauhin dari fitnah, bahkan dijauhin dari fitnahnya Dajjal. Fitnah yang paling kejam, fitnah yang paling berat. Fitnah yang terjadi nih belum seberapa. Apa yang kita mesti amalin? Ayo amalin mulai sekarang. Baca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Ingat. Itu kita bakal dijauhin dari fitnah. Insya Allah. Fitnah Dajjal aja yang paling besar dijauhin, apalagi fitnah-fitnah yang kecil. Itu pertama yang saya mau sampaikan terakhir. Yang kedua saya mau sampaikan terakhir apa? Nih zaman kita banyak kekerasan yang terjadi nih, kita lihat nih berita-berita tiap malam begini begitu. Saya berharap jamaah majelis kemana-mana biasain baca doa, baca ayat kursi. Saya punya guru Habib Umar, guru kita Habib Umar pesan, kalau mau kemana-mana nih kan begal apa banyak sekarang nih ya, gangster apa segala macam, biasain kemana-mana baca ayat kursi biar kita dilindungi sama Allah. Naik motor, naik mobil baca ayat kursi. Bahkan orang tua saya dulu juga ngajarin begitu. Bahkan saya belum nyampe sini nih, saya duduk bersama Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas di Bekasi, guru saya. Itu beliau waktu saya mau ke sini bilang apa? Ayat kursi jangan lupa, ayat kursi jangan lupa, begitu. Itu pesan buat semuanya baca. Kita kan nggak tahu, kita naik motor, insya Allah Allah lindungin gitu semuanya. Dan semua warga Jatiwaringin dilindungi sama Allah. Ya Allah angkat orang-orang yang zalim, amin. Allah jauhin dari kezaliman, amin. Allah lindungi kampung-kampung kita, amin. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat mereka yang berbuat jahat, berbuat kezaliman, dikasih petunjuk sama Allah, amin ya Rabbal. Bahkan masyayikhuna juga ajarin. Saya punya nenek, gurunya Ustazah Jidah Lulu, itu selalu ngajarin baca kalau mau jalan apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Enggak ada haris lebih dari Rasulullah. Allah jagain kita. Makanya di dalam doanya Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salih bilang apa? Allahumma bihaqqi sayyidina uhrusna bi'ainika allati la tanam. Ya Allah, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, berilah penjagaan, perlindungan. Ya, pandanglah kami dengan pandanganmu yang tidak pernah tertidur. Berarti kita dilindungi nama Allah. Mau tidur, usahain baca Bismillahirrahmanirrahim 11 sampai 21 kali. Syekh Nawawi Al-Bantri dalam kitabnya ngajarin kayak begitu. Baca biar dilindungi sama Allah. Karena kita nggak pernah tahu. Insya Allah nih guru kita tadi Ustaz Ubaidillah udah bacain ratib, kita dijaga sama Allah. Apalagi kalau bisa ngamalin ratib itu indah. Ratib itu dijaga sama Allah. Saya pernah ada ibu-ibu selalu ngamalin ratib. Sampai apa? Itu setrikaan panas jatuh ke kakinya nggak kenapa-napa. Ya. Sampai apa? Ada orang yang nyantet dia.
Jadi dia punya pembantu, ini kisah nyata, punya pembantu, pembantunya jahat. Pembantunya pertama pacaran, diberhentiin sama dia. Diberhentiin, marah nih pembantu, kesel. Pulang ke kampungnya jauh, ada ilmu-ilmu santet tuh disantet ini. Ini ibu disantet, tapi subhanallah nggak kena, malah balik lagi ke dia. Datengin, nggak tahu berapa lama datang ke nih ibu, bu, mohon maaf saya dulu punya salah apa kata nih ibu, ya, saya ngelakuin jahil begini dari jauh gini, tapi nggak nyampe, malah balik lagi ke saya. Emang ibu amalannya apa? Saya nggak punya amalan, cuman nggak lepas, saya tiap malam habis maghrib baca ratib, udah. Amalannya cuma tiap malam baca ratib. Ratib itu bacaan zikir yang jaga kita, zikir yang jaga kita, apalagi anak-anak muda yang naik motor, yang apa, baca ratib. Kita juga di rumah usahain baca ratib. Kalau perlu masjid kita, musola kita habis maghrib baca ratib. Bukan cuma malam Jumat aja, kalau perlu setiap malam baca ratib, hidupin. Biar punya zikiran, biar punya wiridan, banyak khasiatnya, banyak kemuliaannya. Karena ratib itu artinya sesuatu yang dirangkum. Dirangkum dari mana? Dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, isinya ngejaga kita. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan Allah jaga kita, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gak diperpanjang lagi, cukup pengajian kita sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita, menambah ilmu pengetahuan kita, amin. Kita doain guru-guru kita panjang umur, sehat afiat, bil khusus Ustazah Haji Astuti, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiat, Allah mudahin urusannya, Allah lancarin ibadahnya juga, insyaallah Allah lancarin, amin ya rabbal. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa garabatina fi dinina ma ahli al-qudri anta wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla atqiya al-ulama nahdha bil khair wa nukfa kull syarr. Rabbana aslih lana kull syu'un wa aghra bi ridha minka al-uyun waqdi 'anna rabbana kull duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi tagshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa alal alil kiram syarafa wa sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tawallana waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil khusus saya pribadi yang biasa diperintahkan untuk ngisi setiap bulan, mohon maaf mungkin banyak kata-kata saya yang nggak pantas, suka ngomong yang nggak pas, insya Allah dimaafin ya, maafin nggak? Dan sebelum kita keluar dari sini nyambut puasa, setuju nggak kalau ada orang di sana atau di dalam sini yang pernah punya salah sama kita, sebelum kita bubar kita maafin semuanya? Setuju dimaafin? Dimaafin semuanya. Insyaallah Allah sambut kita bulan Ramadan, hati kita bersih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.